Saya atas nama Ketua DPR dan juga mungkin atas nama Gerindra, bantuan sembako ini berasal dari dana pemerintah. Ini pasti hasil dari refocusing pertama, bantuan pemerintah. Maka kami atas nama anggota DPR Kabupaten Mandailing Natal pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah melibatkan seluruh anggota DPR untuk ikut membagi sembako yang diambil dari dana refocusing yang berjumlah kemarin kalau tidak salah 12 miliar, yang 7 miliar dialokasikan untuk sosial, 5 miliar untuk dana TT. Yang dari 7 miliar itu kebetulan masuk di dalamnya, dalam refocusing itu dana perjalanan dinas anggota DPR. Maka kami memintakan kepada pemerintah, kalau tidak menyalahi aturan, mohon kami untuk dilibatkan supaya ada hubungan langsung kami anggota DPR kepada masyarakat dalam hal dalam penanganan situasi seperti saat ini. Alhamdulillah pemerintah menyetujui, mengiyakan supaya sembako yang didapatkan dari 4 miliar 53 juta itu pagu. Kalau pembelian realnya kalau tidak salah 3 miliar 900 sekian juta, karena dari pagu pertama itu setelah pembelian ada pergeseran nilai, tolor aturan 43 juta menjadi 42 juta, dari minyak makan aturan 15.000 menjadi 13.000. Jadi ada pengurangan entah 3 atau 4.000 dari satu paket awalnya 190 menjadi 186 atau 187. Itu dia dasarnya. Jadi kenapa kami DPR terlibat? Kami yang memintakan kepada pemerintah supaya kami dilibatkan. Alhamdulillah pemerintah mengiyakan. Dalam pendistribusian kita mengharapkan dan kita menyampaikan kepada semua anggota DPR supaya dalam penyampaiannya kita hanya membantu pemerintah untuk menyalurkannya. Jadi jelas itu dana pemerintah. Kita hanya membantu untuk menyalurkannya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang bilang itu dana pribadi, mungkin salah ucap. Tidak, saya yakin dan sangat yakin bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal menyalurkan itu sudah sebagaimana mestinya. Artinya tidak ada niat apapun. Mungkin cara pendistribusiannya ada yang kurang pas, atau mungkin kapasitas jumlah yang dibagikan itu ada yang tidak sesuai. Ya, saya selaku Ketua DPR menyampaikan kepada kawan-kawan semua dan masyarakat Mandailing Natal, kami mohon maaf bahwa itu terjadi bukan karena ada niat. Tidak ada niat. Satu. Yang kedua, jumlah masyarakat Mandailing Natal hampir 500.000. Yang dibagi itu hanya 21.000. Jadi kalau kita buat dari persentase itu hanya 4%. Jadi kalau banyak yang tidak mendapat, mohon itu dimaklumi karena ini masih tahap pertama. Nanti kalau ada tahap kedua, kita akan upayakan siapa yang tidak mendapat sekarang akan dapat di pembagian tahap kedua. Kalau ada masyarakat yang belum dapat, mohonlah maklum, hanya sekian persen dari jumlah penduduk masyarakat Mandailing Natal. Namun demikian kami mengupayakan kalau ada kawan-kawan yang aturan 500 paket dia buat menjadi 600 atau 700, bukan karena dia niat untuk cari pamor atau apapun. Saya yakin itu karena mungkin situasinya tidak bisa dikendalikan, maka diambil inisiatif untuk membagi itu. Tapi yang pasti kami Gerindra, saya sendiri yang saya tanggung jawabi ada lebih kurang 1.100. Jumlah yang kita bagikan kemarin hampir 2.000. Kenapa bisa hampir 2.000? Apakah saya kurangi paket? Tidak, paketnya tetap full. Karena kemarin kesepakatan Gerindra ada dibawa menjadi ke posko ke kantor DPC Gerindra untuk dibagi bersama, dibagikan ke masyarakat bersama yang ada di Dapil 1 terutamanya, yang terdiri dari Paldi 100, saudara Ipul 50, saudara Zainuddin 50, saudara Suandi 50 dan saudara Ican 100, ditambah 1.100. Selebihnya itu saudara Rahmat Raihan ada menyumbang 50 paket, saudara Bang Harun ada 100 paket, dan Bang Busirawan ada 200 paket.
Jadi makanya kemarin yang kita bagikan itu lebih kurang 2043 paket. Itu kemarin yang kita distribusikan. Cuma itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Kami berharap kepada semua kawan-kawan media yang ada di Mandailing Natal, kami minta objektivitasnya. Sampaikanlah ke masyarakat berita yang sebenarnya, supaya jangan terjadi kegaduhan, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Saya selaku Ketua DPR dan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Mandailing Natal yang didampingi Sekretaris Bendahara dan anggota, kami berharap mari kita buat situasi ini lebih objektif. Jangan lagi terlalu banyak pihak yang menggoreng hanya karena kepentingan. Nah, jadi saat ini mendekati tahun politik, mari kita bawa suasana kemasyarakatan di Mandailing Natal ini kondusif. Ini bulan Ramadan, mudah-mudahan membawa mukbirah, dan mudah-mudahan menjelang Idul Fitri ini kita semua tidak ada yang terjerat dalam masalah yang tidak terselesaikan. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi yang perlu ditanyakan, silakan.